Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadaratul masyayikh wal habaib al-muhtaramin, para a'immatul khususiyah, para hadirin jamaah yang hadir dalam peringatan ke-7 hari atas wafatnya seorang pemimpin kita, al-akhi fillah, guru kita, saudara kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Hasanuddin Ibnul Marhum, Bapak Kiai Haji Nur Khazin rahimahumullah. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, dan ditempatkan di tempat yang indah bersama para guru-gurunya dan menyambung dengan para guru-gurunya sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Di majlis yang berkah ini pula, pada kesempatan yang indah ini pula, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan lebih khusus pada Ibu Haja Endang Hasanuddin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat penyakitnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi sedia kala. Dan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan sakit, semoga Allah angkat penyakit para mereka bi barakatil Jailani wa Ishaqi radhiyallahu anhuma, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pendengar jamaah yang dirahmati Allah, kematian seseorang manusia adalah sebuah kewajaran dan kelaziman bagi kita semua, pasti akan kita lakukan entah kapan, hanya Allah yang maha tahu. Akan tetapi pasca kematian itu pula lah yang perlu kita pelajari dari sosok almarhum Bapak Kiai Haji Hasanuddin ini. Beliau telah menabur benih-benih kebaikan yang cukup panjang dan lama sekali. Sehingga patut kalau beliau ini menerima petikan buah yang indah sekali. Bayangkan seorang Kiai Haji Hasanuddin dalam rangka wafat ini pun didoakan oleh selapisan masyarakat di antero negeri ini. Bahkan dari luar negeri pun ikut mendoakan. Tentu ini berkah jamaah khidmah jamaahnya Romo Yai yang mula-mula dikibarkan, diletak dasarkan pondasi al-khidmah itu di mana-mana, di antaranya oleh almarhum Bapak Kiai Haji Hasanuddin. Ini tidak bisa kita pungkiri karena jasa beliaulah al-khidmah bisa berkibar seperti ini dan para teman-teman beliau. Sehingga mudah-mudahan semangat dan kerja keras beliau ini tidak boleh lepas dan tidak boleh berhenti oleh para generasi-generasi setelah almarhum Bapak Kiai Haji Hasanuddin, sehingga al-khidmah tetap berkibar dan akan menjadi oase dunia sebagaimana yang diharapkan oleh Hadratus Syekh Romo Ahmad Asfar al-Ashaqi radhiyallahu anhu. Yang kedua, para jamaah sekalian, keberadaan almarhum Kiai Haji Hasanuddin ini bukan hanya sekedar menabur benih, itu memang perlu sekali. Sampai-sampai Al-Imam Hujjatul Islam Sayyidina Mulaya Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam bahasa yang cukup singkat mengangkat sebuah kalimat, Al-Insan Abdul Ihsan. Manusia adalah hamba daripada kebaikan yang telah ditabur dan dipetik buahnya. Kiai Hasanuddin adalah bagian orang yang telah menabur kebaikan yang cukup panjang dan lama. Sehingga alhamdulillah kita rasakan di mana-mana orang berdoa untuk almarhum. Dan insya Allah akan mengalir seterusnya. Yang kedua, ini berkah iktikad beliau kepada seorang guru yang kemudian memercikan sebuah berkah yang luar biasa kepada almarhum.
Sehingga patut kita teladani kalau orang punya etikot yang roso pada guru, subhanallah. Inilah menjadi azimat untuk kemudian kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir biidznillah termasuk bagian orang yang insya Allah tahu kedekatan khusus almarhum pada Romo Yai. Sehingga kalau tidak berlebihan atas keyakinan dan etikot kuat saya sendiri, secara hakul yakin, Bung Has ini bukan hanya sekedar murid biasa, tapi murid yang sangat luar biasa. Karena dalam maqalah Al-Hadramiyah disebutkan, laisal ajab ayyakuna shaykhuka fi qalbik, walakinil ajab antakuna fi qalbi shaykhika. Bukan termasuk hal yang ajaib, sesuatu hati kita yang selalu mengingat dan mengidolakan guru panutan kita. Tapi subhanallah yang dinamakan ajaib, VVIP ajaib, adalah ketika nama kita ini ada pada hati guru kita. Allahu Akbar. Saya yakin, hakul yakin, almarhum Bapak Haji Hasanuddin ada dalam ukiran besar nama Hasanuddin di hati Romo Yai. Saya yakin. Sehingga kalau tidak ada power dari almarhum Romo Yai, tidak akan seunggul inilah Kiai Haji Hasanuddin. Dan ini semua harus dijadikan pelajaran bagi kita semua. Pertama adalah kita menabur benih kebaikan yang benar kita memetik. Dan tidak kalah penting adalah i'tiqad yang kuat pada guru. Sehingga kita menjadi murid yang istimewa. Sebagaimana almarhum Kiai Haji Hasanuddin. Yang ketiga adalah beliau mempunyai semangat luar biasa dalam berkhidmah. Diutus Romo Yai dan mengemban misi Romo Yai dalam jamaah khidmah ini. Ada yang memuji, namun tidak kecil orang yang mencaci. Dan subhanallah, Bung Hati tidak mekar kalau dipuji, dan tidak layu kalau dicaci. Sosok Haji Hasanuddin maju terus. Jadi inilah yang perlu kita teladani dari perjalanan beliau ini. Lepas orang senang tidak senang itu bukan urusan kita, itu urusan mereka sendiri pada yang almarhum. Tapi saya dan kita mengajak pada yang lain untuk berhusnudzon bahwa almarhum Haji Hasanuddin adalah orang yang paripurna dalam derek Yai. Sehingga saya merasa takjub dan heran dan perlu mewarisi bersama kita semua perjuangan dan kegigihan, keikhlasan daripada almarhum Kiai Haji Hasanuddin ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, sungguh sangat istimewa, sekali istimewa Pak Hasanuddin ini. Sehingga menjadi kebanggaan kita mempunyai teman, saudara, guru, orang tua, sahabat karib sebagaimana almarhum Kiai Hasanuddin ini. Karena orang yang baik pasti akan membawa teman yang berkebaikan pula. Orang yang disebut dengan positif oleh gurunya, sebagaimana dulu dalam cerita munajatnya Al-Imam Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu ketika dimintai doa oleh Sayyidina Umar bin Khattab atas wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan keselamatan umat Islam. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarani pun berdoa, seorang tabi'in yang ngutus khalifah atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada munajat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa doa dikabulkan untuk menyelamatkan umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selamat, akan tetapi hanya 50%. Kemudian yang 50% lagi adalah itu bagiannya Habibi wa mahbubu Habibi. Itulah yang disebutkan oleh
seorang Uwais Qarani dalam munajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut mengangkat nama seorang Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi sebegitu tingginya derajat Syekh Abdul Qadir sampai disebut dengan Habibi wa mahbubu Habibi, kasihku dan yang disukai kasihku, yakni yang dikasihi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adalah Bung Has almarhum, orang yang mendapatkan nama harum di hadapan Romo Yai, dan tentu mudah-mudahan keharuman ini akan berkahi kepada kita semua, kepada keluarga kita, para teman-teman kita, para seluruh jamaah kita semua kalian akan dirahmati oleh Allah dan diwarisi semangat juang sebagaimana perjuangan almarhum Haji Hadruddin, sehingga kita akan kemudian nama-nama kita ditulis di hadapan Allah, di hati besar Romo Yai, di hati besar para guru-guru kami, sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi amin. Para jamaah mudah-mudahan diberikan panjang umur, bi taatillah, dan kita semua akan diberikan istiqomah beribadah, berkhidmah untuk derek Romo Yai min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.